Selamat siang dan selamat sore untuk kalian semua yang telah menonton video kami. Apakah kalian tahu Starbucks? Ya, sudah tidak asing lagi bagi kita untuk mendengar kata Starbucks di dunia ini. Di zaman sekarang juga sudah tidak asing. Mungkin kebanyakan dari kalian sudah pernah nongkrong di Starbucks atau minum kopi Starbucks atau memiliki tabur yang sangat kece di Starbucks. Apakah kalian pernah kepikiran untuk bagaimana sih Starbucks dapat bertahan di era sekarang? Di sini kita akan membahas tentang KPI yang digunakan oleh Starbucks. Sebelumnya, Starbucks adalah perusahaan jaringan multinasional oleh Amerika yang bergerak di bidang kedai kopi dan juga roastery, yaitu memanggang kopi. Starbucks merupakan kedai kopi multinasional yang terbesar di dunia. Starbucks sudah berdiri sejak 30 Maret 1971, yang artinya sekarang sudah berdiri 51 tahun. Starbucks memiliki logo yang seperti petir duyung yang memiliki 2 ekor. Yang menyerupai makhluk mitologi Yunani yaitu siren atau siren. Artinya adalah Starbucks ingin menggoda atau mempesona oleh pecinta kopi untuk singgah ke toko kedai kopinya. Produk utama yang mereka jual yaitu yang sudah jelas tentu saja adalah kopi. Kopi yang mereka sajikan juga tersedia berbagai ukuran, yaitu ada short, tall, grande dan juga venti. Tak hanya kopi yang mereka jual, namun Starbucks juga menjual dan menawarkan biji kopi olahan, makanan, dan juga tumbler. Rancangan KPI yang akan kita buat harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama berupa objek strategi. Objek strategi ini meliputi tentang peningkatan efisiensi yang berupa peningkatan pendapatan serta pengolahan atau penggunaan dana secara optimal. Dan yang kedua, pengembangan atau ekspansi, yang dimana kita membuka cabang baru atau memperluas target investasi. Selain objek, kita harus memperhatikan indikator. Indikator ini dapat dibagi beberapa hal. Yang pertama, net profit ratio. Yang kedua, ROI ratio. Yang ketiga, number of store. Yang keempat, annual turnover. Yang dimana 4 bagian ini dapat dikualifikasikan atau dapat didata menurut tahunnya masing-masing berupa tahun 2019, 2020, 2021, bahkan proyeksi di 2022. Baik, saya Vicky dan saya akan melanjutkan slide selanjutnya. Kemudian kita masuk ke indikator yang pertama yaitu net profit ratio. Di sini kami mendapatkan data dari ycharts.com yang menunjukkan profit margin per tahun, per quarter, yang lalu kami olah menjadi profit margin per tahun yang kemudian divisualisasikan ke grafik seperti gambar berikut di sebelah kanan. Dan dari hasil olahan data ini, data ini menunjukkan hasil profit margin dalam 3 tahun terakhir yang kemudian diproyeksikan hingga tahun 2022 dan dari hasil proyeksi tersebut menunjukkan peningkatan hingga di atas 10,2% yang menunjukkan potensi baik walaupun pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan karena pandemi. Lalu kemudian kita masuk ke indikator yang kedua yaitu ROI. Di sini kami mendapatkan data-datanya dari Zacks.com yang menunjukkan ROI per quarter yang seperti sebelumnya kami juga olah menjadi ROI per tahun. Lalu kemudian kami visualisasikan ke grafik seperti gambar berikut di sebelah kanan. Dan hasil olahan data tersebut menunjukkan hasil profit margin dalam 3 tahun terakhir. Lalu kami proyeksikan hingga tahun 2022. Dan dari hasil proyeksi tersebut menunjukkan peningkatan hingga di atas 70%. Dan potensi tersebut terlihat sangat signifikan walaupun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra Al-Ghifari. Kali ini saya akan menjelaskan tentang number of store atau jumlah toko. Starbucks Corporation merupakan sebuah perusahaan minuman kopi dan jaringan kedai global asal Amerika Serikat yang memiliki kantor pusat di Seattle, Washington. Starbucks menjadi perusahaan minuman kopi terbesar di dunia saat ini dengan cabang di 79 negara. Indonesia juga termasuk ke dalam 10 besar gerai Starbucks resmi terbanyak di dunia, yakni di urutan ke-7 dengan 478 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia.
Negara ASEAN lainnya seperti Thailand, Filipina juga memiliki banyak gerai Starbucks resmi di dunia, yakni sebanyak 423 gerai dan 359 gerai. International Coffee Organization atau AICO mencatat tren konsumsi kopi di Indonesia terus meningkat selama tahun 2014 sampai tahun 2019. Tren konsumsi kopi juga semakin meningkat selaras dengan maraknya kedai atau warung kopi yang bermunculan di Indonesia, dan minuman kopi menjadi gaya hidup anak muda sembari berdiskusi dan belajar. Seperti yang bisa kita lihat pada layar ini, untuk hasil proyeksi per tahun jumlah kedai toko Starbucks yang ada di seluruh dunia. Untuk tahun 2019, jumlah toko Starbucks yang tersebar di seluruh penjuru dunia berjumlah 31.975 dan meningkat pada tahun 2020 yaitu dengan jumlah toko sebanyak 32.660 dan meningkat lagi pada tahun 2021 dengan jumlah toko 33.833. Dan bisa dilihat jumlahnya proyeksi pada tahun 2022, gerai toko Starbucks yang tersebar di seluruh penjuru dunia sekarang kurang lebih berjumlah 34.700. Seperti yang bisa kita lihat, setiap tahun gerai toko Starbucks semakin meningkat dari tahun ke tahun. Itu menunjukkan berarti Starbucks sangat diminati oleh kalangan masyarakat yang ada di dunia, terutama masyarakat pencinta kopi, terutama kaum anak-anak muda yang senang berdiskusi dan belajar di gerai-gerai Starbucks yang ada di Indonesia. Salah satunya contohnya saya juga lumayan rutin untuk berkunjung ke Starbucks jikalau ada tugas-tugas yang ingin dikerjakan atau sembari menongkrong. Sekian hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annual turnover revenue atau pendapatan omset tahunan adalah ukuran dari jumlah total uang yang dihasilkan perusahaan dalam setahun melalui penjualan produk atau layanan. Ini adalah indikator utama kesehatan keuangan perusahaan dan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu atau dengan pesaing. Pendapatan omset tahunan dihitung dengan mengambil jumlah total pendapatan yang dihasilkan dalam setahun dan membaginya dengan jumlah saham yang beredar. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk membandingkan pendapatan perputaran tahunannya dengan jumlah total saham yang memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kinerja keuangan perusahaan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan omset tahunan perusahaan. Ini dapat mencakup perubahan permintaan atau akan produk atau layanan perusahaan, perubahan harga bahan baku, dan perubahan landscape persaingan. Penting bagi perusahaan untuk memantau faktor-faktor ini dan melakukan penyesuaian seperlunya untuk mempertahankan pendapatan perputaran tahunan yang kuat. Selama beberapa tahun terakhir, Starbucks secara konsisten menghasilkan omset pendapatan yang tinggi dengan sedikit fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, pendapatan omset perusahaan memecahkan rekor senilai 26,5 juta dolar. Ini merupakan peningkatan 6% dari tahun sebelumnya dan menunjukkan kesuksesan perusahaan yang berkelanjutan dalam menjual produk dan layanannya kepada pelanggan. Annual turnover revenue pada tahun 2020, Starbucks mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi COVID-19. Meskipun demikian, perusahaan masih berhasil melaporkan pendapatan sebesar 23,518 juta dolar. Angka tersebut menunjukkan penurunan pendapatan sebesar 11% dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2021, dengan pelonggaran pembatasan COVID-19 dan orang-orang mulai kembali ke kebiasaan sebelum pandemi, Starbucks mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan. Perusahaan melaporkan pendapatan sebesar 29,61 juta dolar. Proyeksi 2022 diperkirakan Starbucks akan terus mengalami pertumbuhan yang kuat hingga nilai yang diproyeksikan adalah 28,500 juta dolar dengan laba bersih 3,5 juta dolar. Annual turnover revenue
merupakan indikator kinerja utama yang penting bagi Starbucks karena pendapatan perputaran adalah indikator utama kinerja keuangan perusahaan dan dapat memberikan wawasan atau insight tentang permintaan akan produk. Dengan menganalisis tren dan pendapatan perputaran, Starbucks dapat mengidentifikasi bidang-bidang keberhasilan dan bidang-bidang yang perlu ditingkatkan dalam operasinya. Selain itu, pendapatan perputaran diawasi dengan ketat oleh investor dan analis karena dapat memberikan wawasan tentang kesehatan secara keseluruhan dan potensi pertumbuhan perusahaan. Menurut data annual turnover yang menunjukkan angka sebesar 28.500 juta US dollar, sedangkan menurut data aktual yang terbaru sebesar 32.250 juta US dollar, yang dimana angka atau data tersebut menunjukkan hasil yang cukup baik, yang dimana berarti Starbucks mampu bertahan bahkan bersaing atau memimpin dalam bisnis yang ia kelola.